Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Guru. Ini untuk yang pertama kali di SMK Situbayan untuk kelas 10 AMP ya. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi nama Bapak Sari SPD. Jadi di sini Bapak akan mengajarkan kalian kimia. Jadi mata pelajaran kimia ya. Tolong disimak videonya untuk memudahkan memahami. Kemudian nanti di lembaran tugas kami akan berikan Anda tugas kalau Anda simak videonya untuk memudahkan kalian semua untuk mengerjakan tugasnya. Namun sebelum lanjut ke materi, Bapak pesan jangan lupa tetap semangat meski belajar lewat video. Kemudian pakai masker jika bepergian, hindari kerumunan, cuci tangan dengan sabun, konsumsi makanan yang sehat. Oke, untuk materi pertama kita adalah tentang yang pertama itu adalah kimia dalam kehidupan. Itu bab pertama yang akan kita pelajari ya. Nanti Bapak akan jelaskan, kemudian di akhir video nanti Bapak selipkan di situ foto-foto dari materinya, jadi nanti bisa dibaca di situ untuk memudahkan untuk mengerjakan tugasnya. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan kita yang pertama. Di pertemuan pertama ini, sorry agak batuk Bapak. Yang pertama itu adalah peranan kimia dalam kehidupan. Jadi di kimia dalam kehidupan itu sangat banyak sekali peranannya ya. Yang pertama yang Bapak jelaskan, yang nomor satu adalah di bidang pertanian. Jadi di bidang pertanian itu kimia itu sangat berperan ya. Misalnya untuk pupuk, ada pupuk urea, pupuk ZA, kemudian banyak sekali ya. Kemudian untuk obat-obatan di pertanian itu banyak sekali, untuk semprot, ada untuk Roundup dan sebagainya. Yaitu untuk bidang pertanian banyak sekali digunakan manfaat dari ilmu kimia atau produk-produk yang dibuat dengan ilmu kimia. Itu yang pertama. Ingat yang pertama bidang pertanian ya, banyak manfaatnya. Kemudian yang kedua itu di bidang kesehatan. Jadi di bidang kesehatan itu ilmu kimia sangat bermanfaat sekali, banyak sekali manfaatnya. Misalnya kita pergi ke pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, misalnya kita pergi ke situ, banyak sekali kita temukan yang namanya manfaat dari ilmu kimia atau produk-produk kimia. Seperti misalnya satu, kalau kita sakit secara otomatis kita akan diberikan sama dokter itu obat. Nah, obat itu merupakan produk atau manfaat dari ilmu kimia. Macam obat ya, obat batuk, obat demam, obat diare dan sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh dari manfaat dari bidang kimia. Kemudian bisa juga cek darah dan sebagainya, itu serba kimia ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga di bidang fisika dan biologi. Ini banyak sekali di bidang fisika dan biologi ini, seperti misalnya biokimia ya, biokimia misalnya untuk ini biokimia misalnya untuk vaksin-vaksin dan sebagainya, itu ya banyak sekali ya. Kemudian manfaat kimia dalam bidang industri petroleum. Itu yang keempat, bidang industri petroleum. Petroleum itu banyak sekali ya. Misalnya untuk buat bahan bakar yang kalian pakai untuk sekolah itu misalnya bensin. Itu bensin itu merupakan produk atau manfaat dari ilmu kimia ya. Tanpa bensin tidak dapat sekolah menggunakan motor. Itu salah satunya. Kemudian ada oli, banyak lainnya nanti kalian sebutkan semua ya. Kemudian dalam bidang forensik itu misalnya untuk pihak polisian untuk mendeteksi misalnya sidik jari, itu menggunakan kimia. Kemudian mengidentifikasi jenazah ya, itu juga bidang forensik. Kemudian dalam industri pangan banyak sekali ya, banyak sekali kita temukan dalam industri pangan. Misalnya ada kita makan mie, itu produk kimia ya, mie rasa pelcing itu ya, mie. Kemudian ada es pintu rasa durian ya, banyak sekali produk-produk yang dengan bidang pangan ya. Kemudian selanjutnya dalam bidang seni. Nah, dalam bidang seni ini manfaat kimianya misalnya seperti cat ya,
Kita cat motor tuh warna-warni cat, kemudian banyak sekali ya seperti itu ya. Kemudian dalam bidang kosmetik, nah kosmetik ini banyak sekali, ada lipstick, make up, bedak, itu semua kimia ya, bahkan digunakan untuk operasi plastik juga. Kemudian dalam bidang elektronika, ini banyak sekali ya, misalnya perangkat-perangkat elektronika termasuk ini ya, ini buat bahan kimia nih anak-anak nih, ada HP, kemudian baterai, chip dan sebagainya, itu dibuat menggunakan bahan kimia dan ilmu kimia. Oke, itu merupakan manfaat dari ilmu kimia atau kegunaan dari ilmu kimia, manfaat dari produk kimia. Nah, kemudian selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan dampak dari penggunaan bahan kimia ya. Yang pertama misalnya pestisida berlebihan bisa mengganggu kesehatan ya, bisa menyebabkan kanker dan sebagainya. Kemudian dalam bidang kesehatan dampak seperti obat-obat zat aditif, kemudian penyakit, efek samping minum obat, overdosis dan sebagainya, dampak dari kimia ya, itu dia. Kemudian dalam bidang industri, dampak dari ini pengolahan bahan kimia dalam bidang industri, misalnya industri bisa menyebabkan asap, kemudian hujan asam dan sebagainya ya. Kemudian dampak kimia dalam bidang teknologi, perkembangan teknologi elektronika, produk-produk elektronika saat ini banyak sekali ya, itu dampak-dampaknya banyak sekali, bisa bisa menjadi sampah dan lain sebagainya ya. Kemudian dampak kimia dalam bidang pangan. Dalam bidang pangan ya namanya zat kimia, kalau dimakan berlebih itu berbahaya bagi kesehatan. Oke, itu untuk yang pertama tadi kita sudah jelaskan manfaat ilmu kimia. Kemudian yang kedua dampak dari ini olahan kimia ya. Kemudian selanjutnya selanjutnya Bapak akan menjelaskan metode dan sikap ilmiah ya. Jadi metode dan sikap ilmiah, jadi ilmu yang ditemukan itu yang hasil riset itu merupakan dari metode ilmiah ya. Metode ilmiah itu seperti apa, Pak Guru akan jelaskan sedikit ya. Jadi ada langkah-langkah kita dalam menyusun metode ilmiah. Yang pertama itu adalah merumuskan masalah ya. Maksudnya apa? Merumuskan masalah itu artinya menentukan masalah apa yang akan kita teliti ya. Untuk menentukan masalah apa yang akan kita pecahkan, atau masalah apa yang akan kita teliti. Misalnya jeruk, nah, kita misalnya menentukan kadar vitamin di jeruk, nah itu masalahnya seperti itu ya. Contoh simpel saja ya. Kemudian kedua, merumuskan hipotesis dan tujuan. Nah, hipotesis dan tujuan. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap apa yang akan kita teliti, tujuan apa yang kita dapat. Misalnya tadi jeruk, meneliti kadar vitamin pada jeruk. Jadi jawaban sementara, misalnya ada vitamin dalam jeruk, nah seperti itu ya. Kemudian menyusun kerangka teori. Jadi menyusun kerangka teori ini kita menyusun ya bahan-bahan yang dikumpulkan sebagai referensi seperti buku, majalah, hal-hal apa saja yang terkait dengan apa yang kita teliti itu kita kumpulkan dulu sebagai kerangka teori. Kemudian selanjutnya adalah memilih instrumen atau memilih alat apa yang akan kita gunakan untuk meneliti ya. Misalnya kita ingin meneliti vitamin, kadar vitamin dalam jeruk, alat apa saja yang dibutuhkan, nah itu yang kita kumpulkan ya, itu maksudnya. Kemudian selanjutnya adalah mengumpulkan data. Setelah alat kita kumpulkan, kita mengumpulkan data ya, kita mengumpulkan data dari penelitian tersebut, kita melakukan penelitian, kemudian kita kumpulkan data. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis data dan menyimpulkan masalah. Setelah
diteliti, dianalisis datanya, masalahnya apa, seperti itu ya. Itu ya. Itu adalah metode ilmiah. Kemudian selanjutnya Bapak akan menjelaskan juga sedikit tentang menyusun laporan ilmiah. Jadi ada laporan ilmiah kita susun ya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Ya. Ada pendahuluan. Kemudian selanjutnya itu ada teori, kemudian eksperimen, pembahasan, kesimpulan, kemudian evaluasi eksperimen. Itu untuk menyusun laporan ilmiah. Sorry Bapak agak belepotan sedikit ini. Sebenarnya enakan ngajar langsung ya. Kalau jarak jauh ini agak ya gimana gitu ya. Kemudian selanjutnya Bapak akan menjelaskan agak cepat ini ya. Bisa di reun videonya. Nanti di akhir video Bapak akan kirimkan ininya slide-nya ya. Sikap ilmiah ya, sikap ilmiah. Tuh di sikap ilmiah. Yang pertama, sikap ingin tahu yang tinggi, yang berpikir terbuka, data diperoleh secara cermat, selalu berpikir untuk maju, mampu meyakinkan orang lain. Adalah satu sikap ilmiah. Ya. Kemudian nanti untuk tugasnya itu di lampiran tugas ya, Pak. Di situ kirimkan sebuah pertanyaan atau soal, nanti kalian jawab soal tersebut, kemudian kalian kirim di lampiran tugas. Tentunya untuk bisa menjawab soal tersebut tentunya kalian harus menonton video Bapak ya. Itu ya. Oke, tetap semangat ya meski belajar jauh ya. Untuk pertemuan pertama satu bab sudah selesai. Yang di materi berikutnya, pertemuan berikutnya Bapak akan mengajarkan kalian materi dan perubahannya ya. Jika kalian ada uang boleh juga beli buku ya, buku kimia. Tentunya di toko buku ya kalau di Bapak ada punya ya. Seperti ini ada juga ini sudah lama dipakai ya. Saya juga pakai buku kimia yang lain sama saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semua tetap sehat, semuanya tetap semangat ya, meski belajar jarak jauh tetap happy, enjoy saja ya. Ingat kerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.